Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SNPN Negeri 2 Campong. Yang terhormat Bapak Yudi Pristono SPD dan Bapak Ibu SMP Negeri 2 Campong yang berbahagia. Pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024, teman kita akan mengadakan seminar tentang budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Campong dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pertama ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya acara kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Campong. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Salam, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Yudi Pristono sebagai pengajar praktek, pengajar praktek. Kemudian yang saya hormati Bapak punya saya. Dewan Guru. Terima kasih. SMP 2 Campong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan satu nikmat sehingga kita bisa bersilaturahmi, bisa melaksanakan kewajiban kita sehari-hari. Ini merupakan nikmat terbesar jika dibandingkan saudara-saudara kita yang masih ada di rumah sakit. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi. Jadi kegiatannya itu kalau kegiatan ibu rumah ini banyak. Ada apa namanya? Ada CGP, lokal karya, seminar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sempat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermunajat dalam wadah yang insya Allah barokah. Salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu di Islam dengan nilai-nilai kebajikan yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pengibasan atau diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMPN 2 Campong. Next, forward. Di sini ada 7 konsep utama, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bedah satu persatu. Untuk PowerPoint-nya, Pak. Untuk saya ulang dari awal, yaitu tentang pengertian budaya positif. Nah, budaya positif itu suasana atau nilai-nilai yang selama ini kita rasakan, ya, yang mengandung nilai positif secara universal. Itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berpihak pada murid. Yaitu di mana tujuan mulia dari budaya positif, yaitu kita menciptakan lingkungan positif yang terbentuk suatu budaya positif. Jadi yang harus kita jalani yaitu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai guru, yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu di SMP 2 Caklo tidak hanya kepala sekolah yang jadi pemimpin, tapi pemimpin diri kita sendiri, itu sudah pemimpin pembelajaran. Kita memimpin peserta didik anak didik kita, siswa-siswi SMP 2 Caklo, kita juga sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah kita? Apa saja strateginya agar budaya positif dapat tercipta? Ya? Gimana kita menghilangkan perasaan takut agar mereka merasa nyaman di sekolah kita? Itu caranya seperti itu. Jadi kita menghilangkan rasa takut dalam murid kita. Itu nilai-nilai ada murid itu agar dimunculkan nilai-nilai positifnya dengan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Next. Sekarang saya ingin kalau mau tampilkan Pak Amir sama Pak Samsul bagaimana? Bersedia ya? Nah, ini temanya cobalah buka. Nanti Pak Amir sama Pak Samsul saling beradu pendapat, di mana Pak Samsul memegang benda yang Pak Amir tidak tahu. Gimana kata-kata untuk merayu Pak Samsul agar Pak Samsul itu mau membuka apa ini? Kepalan tangannya. Monggo Pak Samsul sama Pak Amir, saya kasih waktu 2 menit saling merayu. Kalau perlu mengancam ya nggak apa-apa. Iya Pak Samsul. Pak Amir, nanti saya kasih es cucuk, buka dong kepalanya. Monggo Pak Amir sama Pak Samsul. Hasilnya harus dibuka. Nggak harus, terserah Pak Amir. Terserah yang kontrol. Ini yang ngerayu, yang punya barang apa ya? Oh, Pak Amir. Ini Pak Amir berarti ini. Pak Amir. Hai. Boleh. Saya Amir Udin. Ya, ini ada teman saya, ini pegang apa ini? Kok saya itu begini tangannya? Saya ingin tahu ini, Pak. Boleh saya lihat Pak? Namanya Pak Samsul. Nama saya Pak Samsul, Pak. Boleh saya lihat yang dipegang? Oh, maaf, ini terlalu rahasia bagi saya. Bagi aku terlalu penting bagi saya, Pak. Jadi Waduh. tidak bisa. Anda harus Wani Piro. Mau minta apa Pak nanti? Karena ini saking berharganya, Pak. Seperti tidak ternilai dengan uang atau dengan itu. Pegang aja kabur ya, Pak lagi dibuka. Ini ada ini. Panas, Pak. Tak kasih ini Pak. Kurang. Ini es Pak dingin ini Pak. Masa nggak boleh Pak, mau minta apa Pak? Ini kalau dari harga ininya Pak, ya mungkin setara, tapi chemistry-nya Pak yang sulit Pak. Yang perlu saya jaga. Atau ini Pak, ini lebih banyak. Kurang Pak. Kurang. Apa ini ya? Yang bisa membuka apa ya? Ini lebih dari harga 1 dus ini Pak, sama berapa gelas minuman? Atau yang di dompet ini.
yang di dompet Pak. Sebentar dulu saya lihat Pak ya. Ini nanti begitu dompetnya. Kalau sama dompetnya. Isinya berapa? Yang penting isinya. Oh ini Pak. Mana? Oh, Nah, Pak nanti begini Pak. Ya saya tahu. Nanti sama-sama ayo kita pergi makan bakso. Gimana? Setuju? Saya pikir dulu Pak. Setuju? Berjuang Baksonya berapa dulu Pak? Berapa mangkok dulu? Ya terserah sampean mau minta 2 mangkok 3, tapi yang saya siap 1 Pak. Saya kalau makan sendiri gak enak Pak. Sama Di siapa? rumah itu ada 10 keluarga yang saya. Jangan Pak, nanti habis. Isi dompet saya habis Pak. Kalau ditambah istri nggak apa-apa Pak. Ya, boleh. Tadi dua mangkok. Boleh Pak buka Pak? Saya lihat dulu Pak. Boleh Pak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sama ini juga. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Memang ini saya sudah siapkan Pak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, oke. Boleh Pak, saya buka Pak. Alhamdulillah, saya tahu sekarang yang dipegang Pak Samsul. Ini cincin loh, cincin. Pertanyaan saya Pak. Ya. Ini bukan cincin biasa Pak. Ini kalau dipakai ke jempol, ini jempolnya bisa tambah panjang, tambah. Saya takut tuh bahasa Pak. Takut tambah panjang Pak. Terima kasih Pak Samsul sama Pak Amir. Tepuk tangan untuk Pak Samsul sama Pak Amir. Sekarang saya mau tanya ke Pak Samsul. Pak Amir dulu. Di saat tadi yang posisi kontrol yang membuka dan menutup kepala itu sinten siapa? Saya. Yang buka siapa posisi kontrol? Pak Amir apa? Ya saya, karena seperti dibujuk Pak Samsul membukanya. Ya. Kalau tadi bujuk, tak buka Pak Samsul. Sekarang Pak Samsul, posisi kontrol ada di siapa? Pak Samsul atau di Pak Amir? Kalau menurut saya pribadi posisi kontrol ada di saya karena kebetulan kan yang punya barang saya. Dan kemudian yang begitu berharganya yang saya pegang itu yang saya harus jaga, makanya saya meskipun dirayu ya tetap saya kekeh untuk membuka, tidak mau membuka kepala saya begitu. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul, Pak Amir. Saya sependapat dengan pendapatnya Pak Samsul sama Pak Amir. Jadi posisi kontrol di sini, jadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita mau melakukan apapun ya, ada yang mengontrol di dalam diri kita. Itu perbuatan apapun mesti baik buruknya mesti dipikir dulu. Nah itu namanya mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan budaya positif. Kita mau menerapkan budaya positif, kebiasaan dari diri kita sendiri. Kemudian next. Di sini ada istilah bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap perilaku diri kita dulu. Jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita juga mengubah kerangka kita dulu. Jadi semuanya berubah berawal dari diri kita dulu. Nah, contoh ini, nah caranya mengubah bagaimana? Kita ubah juga mindset kita atau paradigma kita. Yaitu yang pertama, memandang diri seseorang dan siswa bahwa mereka itu kebutuhannya sama dengan kita. Itu diubah menjadi kebutuhan mereka dengan kita berbeda. Kadang kan kita berpikir murid ada lah sama kita. Lambat saya juga seperti itu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Sekarang zaman semakin maju. Pikiran mereka tidak hanya berfokus sama belajar atau ke sekolah. Yang dipikirkan banyak.
entah itu keluarganya, entah itu pengen cepat-cepat pulang mau main HP. Jadi mereka pikirannya tidak sama dengan waktu kita zaman dahulu. Jadi kita harus merubah pandangan kita atau paradigma kita tentang belajar saat ini dan posisi mereka. Terus semua orang melihat yang sama. Kita merasa padahal yang kita congok, enggak sama. Ternyata kita gambaran orang itu berbeda. Bapak Ibu memandang saya, Pak Amir, ya saya bagaimana, Pak Samsul, Pak Tati jelas berbeda. Terus mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau bisa jangan, karena pandangan mereka dengan kita berbeda. Jadi berusaha memahami pandangan mereka, bagaimana kita ada di posisi mereka. Jadi kita belum belajar menjadi paradigma baru, kita berusaha menjadi positif dalam berpikir dan bertingkah laku. Kita bayangkan gimana ya, sama tidak saya dengan mereka. Kalau kejadian seperti itu, bagaimana perasaan dia saat ini? Jadi kita memahami pandangan mereka saat itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kalau murid berlaku salah, kita langsung mencap, oh salah kamu, nggak salah. Ternyata semua perilaku itu mereka yang lakukan itu ada alasannya, ada tujuan. Dia mungkin dia ingin cari perhatian pada bapak ibu guru, atau cuma ingin main-main. Nah, itu mesti ada alasannya dan kita tidak langsung menghukum. Orang lain bisa mengontrol saya, jelas tidak bisa. Tadi Pak Amir sama Pak Samsul tidak bisa mengontrol. Kalau misalkan Pak Samsul mempertahankan nggak mau membuka walaupun dirayu, ya nggak apa-apa. Misalkan Pak Amir sampai marah, ibu nggak mau saya buka, bisa saja, tidak apa-apa. Emang mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Bisa saja, nggak KTP nggak apa-apa, atau nggak usah, nggak lihat, nggak apa-apa, saya Pak Samsul lain aja, gitu. Bisa saja kata-kata yang diucapkan Pak Samsul, Pak Amir mengancam Pak Samsul, bisa seperti itu. Nggak tahu nggak apa, itu bisa saja. Next. Oh banyak. Pemaksaan ada paksaan, bujukan gagal. Jadi kalau memaksa itu gagal. Ada hal yang harus kita utamakan adalah kolaborasi. Kadang kita mau kerjasama biar mereka mengikuti kita, kadang kita paksa. Nah sekarang tidak musimnya. Kita menciptakan kolaborasi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Apakah itu sudah sesuai? Ada alasannya, ada baik buruknya. Kita dengarkan. Kemudian model berpikir menang kalah sudah zamannya lagi. Sekarang yang benar twin apa win-win solution, namanya gitu ya, win-win solution. Cari keputusan yang terbaik di antara yang baik. Next, langsung ke sudah habis, langsung ke PDF. Nah, jadi tadi pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Siswa itu tahap belajarnya dimulai umur berapa Bapak Ibu? Semenjak lahir dia sudah belajar. Pertama dia belajarnya merasakan, ya. Diawali pertama lahir dia merasakan. Jadi yang dia tahu kalau rasanya seperti ini, penciumannya seperti ini, oh itu ibu saya. Kalau beda penciuman, oh ini bapak saya, dia nggak bisa melihat. Belum ada yang indera, cuma bisa merasakan sama mencium. Itu yang dirasakan sama bayi. Nanti dia belajar lagi, belajar merangkak. Jadi manusia atau siswa itu mulai belajar mulai dia lahir. Dan di dalam KHD atau kurikulum merdeka saat ini pembelajaran ya, kurikulumnya menggunakan fase. Ada fase A, B, C, D, E. Kita ada di fase D, SMP. Next, PowerPoint nomor 2. Folder Pak. Folder. Nomor 2.
Di dalam standar nasional pendidikan Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan haruslah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Jadi itu tujuan standar nasional pendidikan sudah tertulis lengkap sama dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya mau tanya Pak Ibu, di tulisan itu nilai-nilai kebajikan contohnya apa Pak Ibu? Akhlak mulia, kemudian keterampilan yang untuk pengendalian diri. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kecerdasan, kepribadian juga itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian dengan demikian usaha yang kita lakukan dalam konteks pendidikan harus kita rencanakan dengan cermat agar untuk mengembangkan potensi anak. Jadi anak sebenarnya mulai lahir sudah memiliki potensi. Biasanya dengan kemampuannya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam yaitu potensi atau kemampuan anak yang sudah ada di dalam anak. Sedangkan kodrat zaman dipengaruhi dengan lingkungan dan zaman yang saat itu sedang berkembang. Jadi ada potensi anak. Next. Nah, di dalam paradigma baru, kalau dulu kita mengenal 8 standar kompetensi, ya. Yang pertama memakai ini standar kelulusan, kompetensi kelulusan (SKL). Kemudian standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Terus standar penilaian, terus standar apa lagi? Guru dan tenaga kependidikan. Nah, di KHD juga ada, cuma lebih dikhususkan di sini standar kelulusan bagaimana seluruh standar kelulusan mendiskusikan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sama kan ya? Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Untuk paradigma baru kan kurikulum merdeka yang berubah dari K13 ke Kurmer tetap masih ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada kompetensi, jadi semua jenjang sudah harus nilainya bagus antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pengalaman belajar mereka di setiap jenjang pendidikannya. Standar isi, biasanya isinya apa kalau isi Pak ini? Biasanya isinya tentang kurikulum. Standar isi kurikulum ya, bahwa telah ditentukan oleh pemerintah. Isi kami dalam penuh kesadaran bahwa cara dan format menyampaikan isi tersebut kepada murid yaitu melalui pembelajaran terdiferensiasi. Jadi sekarang standar isinya mengandung pembelajaran terdiferensiasi dan memungkinkan guru untuk mewujudkan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi untuk saat ini standar isinya ditambahkan pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Pak Takim, pembelajaran terdiferensiasi apa? Tingkat satu pembelajaran yang memberikan pemenuhan kebutuhan setiap siswa. Betul sekali. Jadi pembelajaran sesuai kebutuhan atau karakter siswa. Karena kita memandang siswa kalau dulu memandang sama, kasih pelajaran sama. Ternyata mereka ada potensi yang berbeda. Satunya bisa menulis, satunya bisa menggambar, satunya yang kebanyakan gerak.
dengan dibedakan menjadi 3 potensi, ada audio, visual, dan kinestetik, maka terbentuk pembelajaran terdiferensi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian standar proses. Di sini standar proses sama dengan harus memenuhi kriteria pelaksana pembelajaran yang mempertimbangkan pembelajaran terdiferensiasi. Bawahnya apa ini? Next. Sekarang standar penilaian. Standar penilaian pendidikan dulu cuma tahunya nilai ulangan harian. Sekarang ganti. Ada assessment for learning, ada assessment of learning, dan ada assessment as learning. Kalau assessment for learning dari kata for berarti untuk. Berarti penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau remedi dan disebut dengan penilaian formatif. Sedangkan untuk assessment of learning berarti yang dilaksanakan namanya of berarti setelah. Dari kata selesai berarti namanya penilaian sumatif. Assessment as learning ini bisa sumatif, bisa formatif, tapi melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Next. Nah, sekarang ini saya kembalikan yang tadi. Jadi ya, pelaksanaan pembelajaran diferensi ada konten, ada proses, ada produk. Perbedaan dari mereka bertiga. Diferensi konten itu kalau kita dulu membuat RPP, sekarang diganti modul ajar. Modul ajar itu kalau diferensi konten kita memberikan materi. Di konten itu isi materi. Sedangkan untuk diferensi proses itu berarti prosedur kegiatannya, langkah-langkahnya bagaimana atau strateginya bagaimana. Perlukah membuat media atau menggunakan model pembelajaran PJBL atau yang lainnya. Sedangkan diferensi produk berarti hasil. Jadi kita menilai atau memberikan pembelajaran dari produknya. Jadi hasil yang diperoleh dari siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. PDF. Dan saya lanjutkan ke PDF-nya, yaitu disiplin positif. Disiplin, nomor 3, benar ini. Motivasi, nomor 3, disiplin positif. Disiplin positif, PDF dulu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang agar mereka patuh kepada kita. Disiplin mesti kita hubungkan dengan peraturan, harus tertib dan bersifat tidak nyaman. Bagi murid jelas tidak nyaman kalau disuruh pakai sepatu atau pakai dasi atau atribut yang lainnya. Mereka kadang merasa tidak nyaman, alasannya karena belum beli. PowerPoint. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Intinya, disiplin positif kita tidak hanya mengatur, menertibkan agar mereka patuh, tapi bagaimana caranya mereka sadar kalau hal yang dilakukan itu untuk kebaikan mereka, ini menghargai dirinya sendiri. Next. Makna kata disiplin tadi ya, tata tertib atau teratur. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya tetapi mampu memberikan cara melakukan
penguasa lain mengisikan diri kita sendiri dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara itu memberikan kata-kata merdeka dalam hal ini, satu, dia mampu mengendalikan diri sendiri dan cakap mengatur dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, cakap dengan berhubungan dengan orang lain. Jadi ada 3 patokannya untuk Ki Hajar Dewantara. Next. Di sini disiplin itu mereka harus bertanggung jawab. Jadi mampu mengendalikan diri sendiri, berarti dia mampu bertanggung jawab. Mampu mengontrol diri sendiri sehingga berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Sebagai guru ya di sini tujuan kita kenapa kok mereka harus disiplin, yaitu menciptakan anak-anak yang di sini anak-anak harus mampu mengontrol diri sendiri. Jadi memiliki pengendalian diri sendiri. Guru di sini harus mampu menciptakan kesadaran atau pengendalian diri. Tujuan mulia dari penerapan disiplin yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri sendiri. Kemudian agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Ini juga nilai-nilainya ada. Berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan belajar sepanjang hayat sesuai standar kelulusan yang diharapkan sekolah. Ini tujuan kita mengabdi di SMP 2 Camlong, bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, ya, gimana siswa mau menjadi siswa yang memiliki karakter, disiplin, santun, jujur, peduli sama temannya, bertanggung jawab, dan selalu belajar sepanjang hayat dan sesuai dengan kriteria kelulusan yang kita harapkan. Nah, sekarang saya tanya bedanya hukuman dan disiplin. Biasanya Pak Amir yang suka disiplin. Pak Amir, sampean hukuman dan disiplin bedanya? Kalau disiplin itu mengikuti aturan. Kalau disiplin mengikuti aturan. Iya, mengikuti aturan yang ada. Kalau hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada anak atau seseorang karena melanggar aturan. Ya. Terima kasih Pak Amir. Di sini perbedaannya jelas berbeda, ya. Kalau hukuman itu akan membentuk siswa yang gagal identitas, karena kalau hukuman bersifat satu arah, yang ngasih hukuman jelas Pak Amir atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau disiplin sebenarnya Pak Amir sesuai aturan, ada aturannya. Di sini identitasnya insya Allah bisa bagus. Nah, ada 2 disiplin, yaitu konsekuensi sama restitusi. Bedanya apa? Bukan dulu. Konsekuensi dan restitusi. Bersama guru penggerak. Ini mengiakan, ini tak mengiakan. Bedanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah yang sudah disepakati. Kalau ada pelanggaran yang dilanggar, itu ada konsekuensinya dan itu sudah disepakati, biasanya seperti itu. Kalau restitusi itu
adalah tindak. Kalau restitusi itu ada di situ, yaitu murid mendapatkan penguatan. Nanti di situ ada namanya segitiga, yaitu validasi tindakan, ada keyakinan kelas. Yang pertama ada apa, menstabilkan identitas. Itu restitusi nanti ada 3. Nah, guru nanti di situ di dalam restitusi memiliki kontrol manager. Ya, seperti itulah penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Galuh. Jadi bedanya konsekuensi sama restitusi. Memang dulu saya pertama masuk waktu materi ini, saya bingung juga restitusi itu apa. Ternyata restitusi mengembalikan siswa pada tindakan yang positif, di mana siswa tahu kesadarannya atau mengerti, dia sadar melakukan kesalahan apa dan mencoba untuk memperbaikinya. Jadi restitusi ini gimana siswa digiring untuk kembali ke posisinya tentang kesadarannya telah melakukan kesalahan apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Sedangkan konsekuensi jelas betul tadi Bu Galuh, yaitu berdasarkan kesepakatan. Biasanya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu kalau hukuman bersifat satu arah, ya, jangan bukan Bapak Ibu guru. Kalau konsekuensi sudah berdasarkan kesepakatan. Kalau dia misalkan kamu kalau datang terlambat, otomatis kamu harus belajar di perpustakaan. Itu namanya konsekuensi. Jadi dia tidak boleh masuk kelas sampai pergantian jam berikutnya. Dan kalau dia terlambat, berarti dia harus melakukan seperti itu. Sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Nah, ini contohnya yang lain, ya. Kalau hukuman itu biasanya siswa merasa tidak adil. Kalau konsekuensi, siswa merasa diabaikan karena dibiarkan tadi. Kan sudah terjadi, kamu harus seperti ini, berarti mereka diabaikan. Nah, kalau restitusi, dia mendapatkan ganti. Oh, saya ternyata tahu saya salahnya ini. Jadi ada perubahan dalam dirinya. Kemudian kalau hukuman, kadang di dalam diri mereka itu ada perasaan dendam, mangkel sama saya, Pak Amir kalau ngasih hukuman tanpa perjanjian sebelumnya. Kalau konsekuensi kan ada perjanjiannya, dia nggak akan dendam sama saya. Kemudian waktunya biasa kalau anak yang dikasih konsekuensi itu waktunya pendek. Sedangkan restitusi otomatis masalahnya dia akan terpecahkan. Itu perbedaannya seperti itu. Next. Sekarang saya tanya satu persatu Bapak Ibu guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, langsung. Nomor 1 Pak. Hukuman. Lari melalui lapangan basket dan lari lapangan olahraga sekolah. Hukuman. Kalau saya beda. Menurut saya konsekuensi. Kenapa? Misalnya sebelum dihukum, anak itu diberi pilihan. Kamu mau milih ini apa ini? Anak itu milih lari lapangan. Tapi kesepakatan dan masuk dalam konsekuensi. Ya apa tadi? Membersihkan soresan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Membersihkan meja apa? Hukuman juga lo bilangnya konsekuensi. Pahir. Apa tadi? Membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi beda sama dengan tadi penjelasan. Ya sama. Hukuman. Saya rasa konsekuensi semua. Nomor 3, kantor salin. Saya tahu. Nomor 3, kantor salin. Konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi karena sudah ada dari awal kalau nggak pakai masker hukuman push up 15 kali. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 5,
Nah, itu hukuman mengobrol dengan teman. Hukuman. Jangan kalau di sini dia yang menjadi korban karena dia ngobrol, apa salahnya ngobrol? Yang merasa jadi korban. Kemudian nomor 6, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, peraturannya berarti konsekuensi. Saya baca semua dari atas sampai bawah. Ada hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab hukuman. Harus jawab karena dia nggak ada kesepakatan. Pokoknya jangan tanya saya konsekuensi soalnya. Ada 2 yang hukuman langsung. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena membersihkan agak ke bawah makanya nomor 6. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Dia nggak sengaja loh Pak Sasu. Iya, kan Konsekuensinya ya harus membersihkan. Masa orang lain yang membersihkan? Konsekuensi. Karena dia melakukan perbuatan salah gitu ya bukan? Konsekuensi. Bukan hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Gimana? Karena di sini terus saya suka begitu. Kenapa harus terlambat? Terima kasih. Lanjut. Sekarang ini restitusi adalah tadi yang dijawab dulu. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi membantu murid memulihkan dirinya yang telah berbuat salah. Tidak harus sadar akan kesalahannya dan memperbaikinya. Dan itu akan menjadi kontrol bagi dirinya. Next ada ini PDF. Motivasi perilaku manusia. Makna kata motivasi dimaknai menjadi suatu dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu motivasi yang kita harapkan untuk murid kita sendiri, yaitu mampu menghargai dirinya. Termasuk saya ingin menghargai diri saya, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Itu motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak. Polri Pak tadi. Maaf Bu, sebelum dilanjut. Nanti tanya jawab. Ada tanya jawab. Ada sesinya. Silakan langsung tanya apa? Maksudnya Male. Baik, terima kasih Bu waktunya. Setelah saya membaca tadi ini flashback ke belakang yang tadi, itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, berarti yang mana yang harus kita ambil ini selaku guru? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Karena kalau menurut kesimpulan saya, menurut saya loh ya, semuanya tetap kembali ke hukuman sepertinya kalau saya baca. Tadi di hukuman ada harus terjadi. Nah, yang itu harus terjadi kembali ke hukuman, begitu karena menurut saya. Terima kasih Mbak Samsul. Emang iya, hukuman kita rasakan mulai kita masih di sekolah dulu, awal-awal hukuman. Nah, dalam pendidikan di Hajar Dewantara itu
kalau bisa hukumannya itu bersifat restitusi, walaupun dihukum tapi mereka dikembalikan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada motivasi dalam dirinya agar memperbaiki kesalahannya. Memang kita berikan hukuman, tapi hukumannya itu kita ajak musyawarah, anggap diskusi. Misalkan ya, ada siswa menggebrak meja temannya. Tunggu ya. Misalkan kami, ada siswa menggebrak meja. Aku lupa melolong, lah. Sampai untung dia menggebrak meja dengan sampai mukul temannya. Lah, dilaporkan sama ketua kelas ke misalkan ke tim tatip Pak Amir. Caranya Pak Amir bagaimana kalau menyelesaikan anak yang bermasalah itu? Apa langsung dihukum? Kan ya, diajar rundingan dulu. Kamu tahu masalahnya apa? Mengebrak meja Pak. Nah, di sini apa yang telah kamu langgar? Yaitu tidak menghargai teman. Pertama yang dilanggar. Terus kamu sadar kalau teman itu harus dihargai, ya Pak. Otomatis tadi ya diajak diskusi. Lah tahap-tahap ini ada di tahap segitiga restitusi, yaitu untuk memperbaiki posisi mereka untuk sadar dan memperbaiki kesalahannya. Terus caranya bagaimana? Ya nanti kalau mereka, karena bagaimana untuk menyelesaikan masalah tadi? Misalkan aku tanya lagi. Ya saya harus menahan atau mengontrol diri saya agar tidak mudah marah sama teman Pak. Itu. Nah belakang kita harus contoh lagi sama aneh-aneh lagi. Ya nanti saya laporkan ke sampean Pak. Seperti itu. Di langkah-langkahnya adalah langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman nyata Pak Amir, Iya, maksudnya. Sebelum Pak Amir menghukum, itu pasti tanya, kamu kenapa tadi kok begitu? Nah, itu alasan, betul. Alasan, mencari alasan. Dari yang dilakukan Pak Amir, maaf Pak yang sudah saya buatkan, yang dilakukan Pak Amir bertanya dan mengirim anak ini dan itu, akhirnya kok kembali ke restitusi, tapi berarti restitusi itu harusnya hukuman. Tanya jawab sudah masuk. Memang restitusi itu perkembangan dari hukuman yang dianggap dimodifikasi. Nah, sebelumnya ya, bukan lama. Ini Pak Samsul, restitusi di sini Pak Samsul tidak ada hukuman kan? Pak Samsul, bukan masih ke depan biar enak. Ambil contoh ya. Apa tadi sekali? Begini Pak Samsul, restitusi itu di saat kita melakukan kegiatan restitusi kepada anak yang melanggar hukuman, itu tidak ada hukuman, tidak ada hukuman di situ. Tetapi di sini kita menggunakan tiga langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Karena benar kalau menstabilkan identitas contohnya. Jadi tadi pertanyaan Pak Amir ke muridnya, kamu tadi melakukan apa? Lah itu namanya menstabilkan identitas. Setiap orang melakukan kesalahan yang sama, nak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah itu untuk yang kedua. Yang validasi dilakukan. Validasi. Jadi ada tiga. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas seperti ini Pak Samsul. Jadi di kelas itu yang berbeda, kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Tapi kita tidak boleh pakai peraturan. Kalau pakai peraturan kita akan membebani siswa untuk mematuhi aturan itu. Seperti memaksa. Tetapi kalau keyakinan seperti yang Pak Samsul buat kemarin di situ, itu kan sesuai dengan hati nuraninya Pak Samsul. Oh saya ingin kelas yang bersih seperti itu. Anak-anak ingin kelas yang bersih. Itu sudah kesepakatan yang dibuat bersama. Jadi bukan itu pendapatnya anak. Kamu ingin kelas itu seperti apa nak? Saya ingin kelas yang aman dulu. Ditempel kan aman. Oh berarti kalau ingin kelas yang aman berarti menciptakan kenyamanan di dalam kelas. Keyakinannya seperti itu. Nanti kalau ada yang melanggar, contohnya terlambat datang sekolah, itu kan melanggar ya Pak. Nanti di dalam restitusi ditanyakan, kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu Bu, apa disiplin seperti itu. Utama ya. Ini ada bisa saya ini apa? Saya ingin bebas. Gimana tindakan kita dulu? Apa tidak ada masalah?
saya ingin bebas dalam hal apa? Kalau dalam hal positif pasti akan diambil nanti di keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan. Iya, yang bebas. Boleh katakan sebetulnya positif kecuali bebas lari-lari ketika memberikan materi itu tidak. Ini misalkan siswa dengan spontanitas. Oh. Jadi seperti ini ya Pak Samsul. Restitusi tidak ada hubungan Pak Samsul ya. Di sini restitusi hanya sebagai pemantau teman. Maka posisinya disebut dengan manajer tadi. Posisi guru sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Galuh. Di dalam nanti next Pak Hakim di PowerPoint saya sama-sama tanya dulu. motivasi dari motivasi ya. Di sini kembali ke slide selanjutnya Pak Samsul ya. Tadi sudah ya, berarti bedanya konsekuensi sama restitusi. Sekarang saya lanjutkan motivasi perilaku manusia. Dari kata motivasi atau dorongan atau alasan yang membuat manusia bertingkah laku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Next. Ada 3 motivasi tadi sudah saya terangkan, ada 3 motivasi. Motivasi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang siswa dia berangkat sekolah takut dipanggil pamer. Maaf pamer. Jadi kenapa kok terlambat kan mesti gitu. Anak nanti otomatis minta surat masuk kelas kan, jadi ditanya kenapa terlambat, bangunnya kesiangan. Ini termasuk hukuman kan, kalau misalkan disuruh nyapu ya mungkin ya mereka termasuk hukuman, takut menghindari seperti itu. Itu motivasi yang pertama. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka berusaha menghindari permasalahan yang muncul, baik yang nanti berpengaruh pada fisiknya, kemudian psikologinya, dan kebutuhan mereka yang otomatis sudah akan diganggu dengan hukuman. Nah, ada motivasi dia berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti ini pengaruh dari luar atau dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Kalau pengaruh apa ini? Pengaruh eksternal, tidak pengaruh dari orang lain. Dia melakukan tindakan ini karena dia takut hukuman. Nanti pengaruh dari orang lain atau eksternal. Next. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dorongan dia belajar untuk semata-mata hanya untuk mencari nilai, biar nanti nilai raportnya bagus, dia dapat pujian dari temannya, seperti itu. Nanti mereka mendapatkan pujian yang mereka bangga, aku loh bisa. Nah seperti itu. Nanti dorongan ini masih bersifat apa ini? Bersifat dari luar, eksternal. Nanti dia masih ingin pujian dari orang lain. Kemudian yang motivasi ketiga yaitu motivasi yang paling bagus, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi kalau menghargai diri sendiri, motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang diyakini benar, untuk dirinya itu bagus. Jadi dia akan melakukan kegiatan itu karena motivasi memiliki disiplin positif, karena bersifat bagus. Nanti ini tumbuh dari dirinya sendiri. Nanti menghargai dirinya sendiri. Oh saya belajar bukan karena mengaruh orang lain, karena saya menghargai diri saya sendiri, saya agar bisa bukan dipandang orang saya bisa enggak, tapi saya memang perlu belajar karena saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena di sini karena kita pernah baca hadis ya, Pak Rasul ya, bahwa orang yang berilmu itu akan memudahkan orang masuk surga. Betul tidak Pak Rasul? Jadi itu ada niat dari dalam diri sendiri bahwa orang berilmu, saya ingin belajar, ingin berilmu agar masuk surga. Next.
Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk siswa. Kita memberikan hukuman, inginnya kita biar anaknya jerah, ternyata tidak, diulangi lagi. Kita ngasih hadiah biar anaknya nanti bagus, ternyata penghargaan kita malah memutuskan kreativitas mereka, mematikan kualitasnya. Jadi malah mereka, oh tidak lah, ngapain saya belajar pole, sudah bagus sama pole, ngapain belajar. Nah seperti itu. Jadi penghargaan kadang malah mematikan kualitas dan kreativitas siswa. Nanti bagaimana seharusnya untuk guru? Apa perlu dihukum? Apa perlu dikasih hadiah? Mau punya tip bagaimana? Kalau misalnya saya didukung dengan penghargaan itu tidak boleh dilakukan, itu apa yang dilakukan? Gimana jadi? Kalau iya, antara didukung dengan penghargaan itu sama-sama mematikan kreativitas siswa, terus apa yang dilakukan? yaitu dengan melakukan langkah segitiga restitusi tadi. Itu jawabannya Bu ya. Nanti hukuman dan penghargaan itu tidak efektif pada siswa. Mereka tidak akan kembali sadar, nggak akan berpengaruh. Jadi mereka akan kembali memulai lagi kesalahan lagi. Kalau dengan segitiga restitusi, dia ada kesadaran dari diri. Oh tadi saya melakukan ini ternyata. Oh saya salah berarti ya. Terus saya enaknya bagaimana ya? Oh saya perbaiki kesalahan saya. Nah seperti itu. Nanti mereka digiring untuk sadar pada dirinya sendiri dan kemampuannya. Lah itu betul banget. Tidak semua siswa memiliki potensi seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Tidak semua potensi. Ini topik modul D4 ini aslinya saya itu sedikit malu. Kenapa? Saya kepanggil burung sering mana sama di kelas. Sama. Ini kok materi yang paling tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi tidak semua murid memiliki potensi untuk sadar. Ada memang seperti itu. Tapi kalau kita sering mengajak diskusi, mengajak mereka mengenal dirinya sendiri, insya Allah pelan-pelan akan terwujud. Namanya perubahan. Kalau awal, dulu pernah saya terang perubahan. Kalau pertama kali mesti cekak ya Pak Amir. Nah, pelan-pelan ya. Jangan langsung diubah, tidak akan bisa. Kalau bahasa Jawa, titik-titik oleh apa ini? sedikit akan menjadi bukit. Lama-lama menjadi bukit. Nanti merubah sesuatu tidak bisa langsung besar nggak bisa, tapi pelan-pelan. Jadi memang hukuman dan penghargaan itu tidak efektif. Caranya bagaimana? Ya diganti pola pikir kita. Yang diganti itu bukan pola pikirnya siswa, tapi gurunya dulu. Sama dengan saya. Saya di sini juga mendapatkan ilmu baru juga. Gimana saya nggak cepat marah? Sama. Jadi bagaimana? Tanya dulu. Kalau ini tergantung dari gurunya, berarti gurunya harus siap. Biasanya belum siap gimana? Bagus berarti. Nah, gimana menyiapkan diri? Ya, namanya ikhtiar. Ya. Ikhtiar harus memunculkan motivasi dari diri sendiri. Kalau nunggu orang lain, udahlah nggak usah berubah dulu. Burung aja belum, Pak ambil aja belum, Pak aja. Ya nggak apa-apa. Itu memang kontrol diri dan tanggung jawab diri sendiri. Nah, itu untuk yang tadi Bu Yati ya. Sekarang penghargaan ternyata merusak hubungan. Jadi kadang kita nggak sadar mengasih mereka, oh bagus ini bagus sekali. Contoh ini loh bagus lah. Itu ternyata tidak bagus. Ternyata itu merusak hubungan antar teman. Nilainya bagus, anaknya burung-burung. Ya rusak hubungan antar teman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan tadi. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ya tadi Bu, penghargaan jangan sering-sering gitu aja. Kemudian next. Nah, penghargaan ini yang paling sakral. Penghargaan menghukum. Ternyata
Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan ternyata. Misalkan dalam sistem ranking, mereka mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dalam diri mereka, kalau mendapat ranking kedua, saya kok ranking kedua, nggak ranking satu, saya udah belajar sungguh-sungguh. Nanti merasa malah dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak bisa menghukum. Next. Motivasi yang benar itu motivasi dalam diri kita sendiri. Tadi kan ada 3 kan ya. Motivasi yang pertama karena menghindari hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga motivasi dalam diri sendiri. Yang kedua eksternal sifatnya. Yang ketiga ini intrinsik atau dalam diri. Satu saat anak belajar ya menggabungkan huruf gembira itu merupakan membaca ya merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, dia akan merasa bangga atas pencapaiannya. Dan kita akan mengambil kebebasan itu secara biasa, secara alamiah aja penghargaannya, nggak secara langsung ditunjukkan pada orang-orang. Next ke PDF berarti. PDF. Kebutuhan dasar. Nah, kita sudah pada kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ada 5 kebutuhan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. PowerPoint. Di seluruh tindakan kita, ya selama ini kita bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul nggak, Bukan? Kita bekerja, kita mendidik mesti ada tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ada apa? Yang nomor berapa bukan? Kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa? 5. 1 bertahan hidup. Terus kasih. Coba lihat ini pertanyaan. Tadi Jadi pertama bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan dan penguasaan. Satu persatu saya bacakan. Next. Untuk kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu termasuk kebutuhan biologis, yaitu contohnya untuk bertahan hidup, beranak, katanya Pramir beranak. Terus apa lagi Pramir? Biologis, yang lain-lainnya. Dalam kasus Doni, ini nggak tadi yang di atas ya nggak saya tuliskan, dia merasa lapar, tapi tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang belum dipenuhi sama Doni adalah kebutuhan bertahan hidup, akan makanan dan minuman. Next, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada 3 kebutuhan ini, yaitu psikologi, kemudian kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup,
teman kerja, perhubungan binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kita bergabung di SMP 2 Camblong termasuk memenuhi kebutuhan untuk diterima. Kita diterima di sini berkumpul. Next, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Misalkan saya berdiri di sini karena saya mampu, merasa ditonjolkan enggak Bapak Ibu. Di sini saya sama-sama sharing belajar sama Bapak Ibu. Tapi ini cuma saya membacakan saja materi yang sudah saya dapat. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini termasuk kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Next, kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Jadi kebebasan hanya bebas memilih, mampu mengendalikan arah hidup, kemudian memiliki keinginan yang tinggi atau keinginan yang tinggi, dan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan ini kebebasan untuk memilih yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, kelima, kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan yang kira-kira dirinya menjadi senang, bermain, rekreasi ya teman-teman. Terus apa lagi Pak Amir? Betapa? Jadi kita bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk murid, bagaimana? Musik. Baik, bagaimana kita bisa menyenangkan? Tadi benar Pak Amir, di kelas sekarang kalau bisa murid dibuat kegiatan mendengarkan musik. Contohnya seperti apa? Ice breaking. Nanti anak-anak mendengar musik minimal 1 kali musik. Kalau terus nyanyi ya nggak apa-apa gurunya di kelas. Jadi terus. Next. Sekarang ini saya mau tanya, ini Pak Malik, iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang lihat keset baru itu, kebingungan kalau aku tanya di rapat. Kalau menurut Pak Amir, kalau Pak Malik itu merasa kesenangan, tindakan Bapak tentang Pak Malik sifatnya bagaimana? Apakah sudah betul dia merasa senang kalau kepala sekolah yang baru itu merasa bingung kalau ditanya-tanya pada saat rapat? Gimana Pak? Ini ada guru namanya Pak Malik. Dia sikapnya disebut kesenangan karena dia senang kalau sering bertanya saat rapat kepada kepala sekolah yang baru. Kalau menurut Pak Amir, tindakannya Pak Malik ini apa sudah betul memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesenangan? Gimana Pak Amir? Kata gini. Tidak benar, ini bukan merupakan kebutuhan, karena kebutuhan ini kalau dibilang kesenangan karena merugikan orang lain. Jadi kebutuhannya harus tidak bisa merugikan orang lain. Terima kasih Pak Tafsir. Terima kasih. Kalau kesenangannya ini jangan sampai merugikan orang lain, karena kalau merugikan orang lain harus kembalikan lagi nanti ke hukuman dan restitusi. Yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya makanya banget sih. Ini pas masuk andalannya. Kenalan sama dia, ada guru baru masuk sekolahan sini, misalkan ada guru baru. Terus sampai menganggap
sikap ini adalah termasuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, biar dia kenal sama saya ingin lebih dekat sama dia, dan saya ingin kerja bareng sama dia. Misalkan sering-sering dekat sama bapak dan ibu guru tadi yang baru. Apa ini termasuk memenuhi cinta dan kasih sayang, Pak Samsul? Kalau menurut saya sepertinya ini tidak termasuk cinta dan kasih sayang, karena pasti di belakangnya ada udangnya, percaya gitu. Dan jelas sekali ada kemauannya dia kenal sama orang, tapi dia sebenarnya mau menutupi sifat malasnya dia untuk memanfaatkan orang lain. Jadi saya bukan cinta dan kasih sayang itu. Bukan memenuhi ya, jadi tidak memenuhi kebutuhan Pak Malik atas cinta dan kasih sayangnya, karena ada udang di balik rempeyek. Oh, di atas rempeyek. Terus ini saya sebenarnya nggak paham beliau bicara tadi pada Pak Zulkifli. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Nah ini sikapnya Pak Malik termasuk memenuhi kebutuhan penguasaan apa enggak Pak ini? Maksudnya cocok makanya kan senior. Ya tidak termasuk, karena alasannya di sini walaupun senior itu tidak harus bahwa memandang dirinya itu menguasai semuanya. Walaupun tidak senior, kalau menguasai kita harus juga menerima. Ini kan sebenarnya dia itu tidak menerima kekurangan dirinya sendiri. Jadi dia menganggap dirinya itu senior, dia itu mampu. Tidak seperti itu. Terima kasih Pak Ene. Nanti Pak Malik di sini dia merasa senior dan merasa pintar dari guru yang lain. Jadi ada sesuatu yang buruk di niatannya yang buruk. Jadi dia bukan memenuhi penguasaan. Kemudian gaya ngomongnya Pak Zubair itu menonton sekali, bosan jadinya. Nah, Pak berkata tolong balik. Nah, kalau menurut sampean, ini sikapnya Pak Malik apa termasuk kebebasan, memenuhi kebebasan? Gaya ngomongnya Pak Zulkifli itu monoton sekali, bosan jadinya kalau dengarkan. Apakah sikapnya Pak Malik ini termasuk memenuhi kebutuhan kebebasan? Tadi kan ada 5 kebutuhan, itu dibuka lagi kebebasan apa tadi? Kebutuhan kebebasan. Ini atas. Karena itu juga apa? Kebebasan itu jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Jadi menghina tadi Pak ya. Terima kasih Pak Amin. Ke PDM. Keyakinan kelas, arti keyakinan kelas. Tadi dibahas sebentar sama Bu Galuh, ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati di dalam kelas. Jadi kelas tadi itu paham nilai-nilai yang ada, menghormati teman, disiplin, menyayangi, membantu teman, mengingatkan teman. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kelas. Dan sekarang Bapak Ibu apa pernah mengadakan keyakinan kelas di dalam kelas? Kayaknya Pak Samsul ya. Nah, boleh cerita pengalamannya mengadakan keyakinan kelas di kelas saat itu. Baik, pada saat melakukan membuat aksi nyata untuk keyakinan kelas ini, kelas kami sangat antusias, tetapi sebenarnya banyak mengalami pro dan kontra dari siswa. Kenapa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju begitu. Jadi apa-apa yang sudah mau dibuat keyakinan itu secara bersama, nah itu ternyata
ada pro dan kontranya. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah dirembuk secara bersama, akhirnya disepakati dan terbentuklah keyakinan kelas yang sudah ada di aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semenjak ada PSM ini, karena saya tiap tahun jadi wali kelas, yang sekarang kelas 9B, tahun kemarin kelas 8. Sebelum kelas 8 itu, sebelum ada keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa, itu siswa kadang melanggar sesuatu itu motor. Kenapa itu bukan gini-gini? Semenjak ada ini setelah saya praktikkan, ada keyakinan kelas itu kan dibuat sendiri dan disepakati oleh teman-teman, oleh siswa. Jadi apa-apa bedanya jauh. Sebelum diterapkan keyakinan kelas itu tahun kemarin itu signifikan kekompakan atau keyakinan siswa dan itu baik. Tapi setelah kami terapkan, alhamdulillah ilmu dari PP ini sangat berpengaruh itu. Ya, jadi intinya semenjak diterapkan keyakinan kelas dan disepakati oleh siswa, itu anak-anak terutama di kelas saya, alhamdulillah perbedaannya signifikan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Sekarang saya tanya kembali sama Pak Kasus sama Pak Ibu. Kesepakatan kelas sama peraturan kelas itu apa sama atau berbeda? Kesepakatan keyakinan kelas dengan peraturan kelas tidak berbeda. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan atau yang dibuat oleh siswa sendiri. Kalau peraturan itu yang membuat dari sekolah, dalam arti guru. Alhamdulillah penjelasan saya sama. Memang itu ya jawabannya. Kalau aturan dia sifatnya memaksa, mengikat siswa tanpa istilahnya ada bentuk sebelumnya kan begitu. Sekarang saya tanya lagi, apakah perlu dilakukan refleksi atau pemantauan dari keyakinan yang disepakati? Kemarin saya lihat sebentar anak-anak ada yang menuliskan belajar sungguh-sungguh mengerjakan soal tidak boleh mencontek. Ternyata ada yang protes, tidak Bu, saya mau nyontek. Nah, seperti itu apakah perlu direfleksi atau dipantau? Entah secara berkala 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali memantau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Gimana Pak Ibu? Apakah perlu dilakukan refleksi? Terima kasih. Ini saya jawab. Perlu hendaknya dilakukan refleksi selama itu mendatangkan kebaikan. Saya rasa pribadi bisa dilakukan. Berarti iya perlu. Ya. Mas Samsul, bagaimana? Apakah keyakinan yang sudah ditempel perlu diubah karena ada keyakinan yang lain atau pendapat temannya yang lain? Itu tambahkan ternyata cocok. Ternyata kalau pulang jam segini nggak bisa Bu. Nah, seperti itu toh. Ternyata kalau kita melakukan ini ternyata bermasalah. Ada yang mengutarakan alasan seperti itu. Apakah perlu dipantau direvisi kembali? Ya intinya kalau menurut saya pribadi perlu memang disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Soalnya yang kita hadapi sekarang ya bukan dihadapi kayak soalnya yang kita didik sekarang ini anak-anak kita itu termasuk disebut Gen Z. Jadi perlu perubahan. Jadi harus perlu direvisi mungkin 1 bulan sekali atau mungkin setengah tahun sekali gitu perlu. Jadi ya namanya keyakinan, namanya berembuk bersama pasti kan ada sesuatu saat nanti ada yang tidak cocok karena tidak sesuai lagi dengan sikon pada saat itu mungkin. Jadi perlu sekali untuk ditinjau dan direvisi. Terima kasih ya. Oh, mana yang lain? Jadi ini adalah perkembangan dalam
Memang sekarang ini ada istilah yang bermacam-macam, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan di sini, yang benar itu keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Kemudian ini pertama. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas keyakinan kelas itu apakah dibuat oleh setiap guru mapel pribadi, setiap guru mapel, apa kita buat keseluruhan? Karena kesepakatan kelas dengan peraturan sekolah itu tidak sama. Apakah kita harus rembuk dengan guru di kelas itu semua? Kalau di SD nya guru kelas kan tidak sulit. Kalau kita kan ini. Nah, ini yang saya tanyakan. Apakah keyakinan, apakah kesepakatan kelas ini apa setiap guru membuat sendiri-sendiri? Apakah ini jadikan satu? Ini yang jadi pemikiran. Karena kemarin pada waktu kita ngisi di refleksi itu ada kata-kata seperti itu. Jadi bisa paham karena ini sangat membingungkan. Kemudian yang selanjutnya, karena materi ini sangat baik, kadang-kadang terus terang kita kadang-kadang hanya dengarkan, kalau kita nggak pernah melakukan. Seperti contohnya tadi hukuman. Sebenarnya memang mulai dulu itu nggak boleh menghukum. Tapi kenyataannya walaupun kita dikasih materi di terus sama pemerintah, tetap kita menghukum. Tapi kadang-kadang kita juga sadar hukum. Nulis dulu, pemerintah menghukum itu. Karena apa? Karena memang menghukum nanti. Kalau saya belajar kemarin ikut pelatihan masalah perhubungan, memang hubungannya dengan perhubungan. Karena menghukum siswa itu memberikan jiwanya itu tergoncang. Dia nggak bisa tidur, dia beban, nah itu. Sebenarnya yang paling bagus tadi dengan pendekatan. Kita ajak bicara, kita kenapa nggak nulis, nanti anak-anak akan menjelaskan. Memang itu tadi Ibu mengatakan memang itu kerja yang panjang. Jadi tidak cukup 1 hari 2 hari dari pelatihan. Nah ini, jadi ini yang mulai tadi saya pikir sepertinya saya ngajar itu salah lagi. Kalau masalah keyakinan kelas kesepakatan kelas, Bu, saya mulai ngajar mulai dulu, mulai dari di ngajar di Jember sampai sekarang itu memang setiap saya awal saya itu mesti ada kesepakatan kelas. Kesepakatan saya kelas saya itu hanya mudah, karena tujuan sekolah kan naik kelas kan. Nah, jadi kesempatan naik kelas ada satu, harus disiplin. Saya tidak pernah berubah nilai. Pertama disiplin, kemudian yang kedua ikuti tugas-tugas dan ujian. Nilai tidak, kalau semua ikuti itu nilai sudah minimal KKM 75. Kalau saya itu kesempatan kelas. Jadi anak-anak ada protes kalau di bawah 75. Lu mah masih masuk kok ibu toleh Pak. Ya kamu kan tidak sering terlambat, sudah saya beritahu ini. Jadi jangan ulang lagi. Itu saya tidak pernah kesempatan kelas masalah nilai itu. Kasus sama Pak Ibu. Kesepakatan kelas Sama peraturan kelas itu apa sama atau berbeda? Kesepakatan keyakinan kelas dengan peraturan kelas tidak berbeda. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan atau yang dibuat oleh siswa sendiri. Kalau peraturan itu yang membuat dari sekolah, dalam arti guru. Alhamdulillah penjelasan saya sama. Memang ini jawabannya. Kalau aturan dia sifatnya memaksa, mengikat siswa tanpa istilahnya ada berbet sebelumnya kan gitu. Sekarang saya Tanya lagi, sebenarnya apakah perlu dilakukan refleksi atau pemantauan dari keyakinan yang disepakati? Kemarin saya lihat sebentar anak-anak, ada yang menuliskan belajar sungguh-sungguh, mengerjakan soal tidak boleh mencontek. Ternyata ada yang protes. Tidak Bu, saya mau nyontek. Nah, seperti itu apakah perlu direfleksi atau dipantau? Entah secara berkala 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali memantau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Gimana Pak Ibu? Apakah perlu dilakukan refleksi?
terima kasih. Ini saya jawab. Perlu hendaknya dilakukan refleksi. Selama itu mendatangkan kebaikan, saya rasa pribadi bisa dilakukan. Berarti iya, betul. Iya. Mas Samsul, bagaimana? Apakah keyakinan yang sudah ditempel perlu diubah karena ada keyakinan yang lain atau pendapat temannya yang lain? Kita bahkan ternyata cocok. Ternyata kalau pulang jam segini nggak bisa bu, nah seperti itu loh. Ternyata kalau kita melakukan ini ternyata bermasalah. Ada yang mengutarakan alasan seperti itu. Apakah perlu dipantau direvisi kembali? Ya intinya kalau menurut saya pribadi perlu memang disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Soalnya yang kita hadapi sekarang ya bukan dihadapi soalnya yang kita didik sekarang ini anak-anak kita sudah masuk yang disebut Gen Z. Jadi perlu perubahan. Jadi harus perlu direvisi mungkin 1 bulan sekali atau mungkin setengah tahun sekali gitu perlu. Jadi ya namanya keyakinan, namanya berdoa bersama pasti kan ada sesuatu saat nanti ada yang tidak cocok karena tidak sesuai lagi dengan sikon pada saat itu mungkin. Jadi perlu sekali untuk ditinjau dan direvisi. Terima kasih Mas Samsul. Oh, yang lain. Jadi ini adalah perkembangan dalam pembelajaran kita saat ini sebelum kita. Memang sekarang ini ada istilah yang bermacam-macam, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan di sini, yang benar itu keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Kemudian ini pertama. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas keyakinan kelas itu apakah dibuat oleh setiap guru mapel pribadi, setiap guru mapel, apa kita buat keseluruhan? Karena kesepakatan kelas dengan peraturan sekolah itu tidak sama. Apakah kita harus rembuk dengan guru di kelas itu semua? Kalau di SD nya guru kelas kan tidak sulit. Kalau kita kan ini. Nah ini yang saya tanyakan. Apakah keyakinan, apakah kesepakatan kelas ini apa setiap guru membuat sendiri? Apakah ini jadikan satu? Ini yang jadi pemikiran. Karena kemarin pada waktu kita ngisi di refleksi itu ada kata seperti itu. Jadi bisa katakan karena ini sangat membingungkan. Kemudian yang selanjutnya karena materi ini sangat baik, kadang-kadang terus terang kita kadang-kadang hanya dengarkan, kalau kita nggak pernah melakukan. Seperti contohnya tadi hukuman. Sebenarnya memang mulai dulu itu nggak boleh menghukum. Tapi kenyataannya walaupun kita dikasih materi di pemerintah, tetap kita menghukum. Tapi kadang-kadang kita juga sadar hukum. Nulis dulu, kemarin nggak hukum itu. Karena apa? Karena memang menghukum nanti. Kalau saya belajar kemarin ikut pelatihan masalah perhubungan, memang hubungannya dengan perhubungan. Karena menghukum siswa itu memberikan jiwanya itu tergoncang. Dia nggak bisa tidur, dia beban, itu. Nah, sebenarnya yang paling bagus tadi dengan pendekatan. Kita ajak bicara, kita kenapa nggak nulis, nanti anak-anak akan menjelaskan. Memang itu tadi yang Bu mengatakan memang itu kerja yang panjang. Jadi tidak cukup 1 hari 2 hari dari pelatihan. Nah ini, jadi ini yang mulai tadi saya pikir sepertinya saya ngajar itu salah gitu. Kalau masalah keyakinan kelas kesepakatan kelas, Bu, saya mulai ngajar mulai dulu, mulai dari di ngajar di Jember sampai sekarang itu memang setiap saya awal saya itu mesti ada kesepakatan kelas. Kesepakatan saya kelas saya itu hanya mudah, karena tujuan sekolah kan naik kelas kan. Nah, jadi kesempatan naik kelas ada satu, harus disiplin. Saya tidak pernah berubah nilai. Pertama disiplin, kemudian yang kedua ikuti tugas-tugas dan ujian. Nilai tidak, kalau semua ikuti itu nilai sudah minimal KKM 75. Kalau saya itu kesempatan kelas. Jadi anak-anak adalah protes kalau di bawah 75. Belum masih masuk kok ibu toleh Pak. Kamu kan tidak sering terlambat, sudah saya beritahu ini. Jadi jangan diulang lagi. Itu saya tidak pernah kesempatan kelas masalah nilai itu. Yang penting kamu kan tujuannya naik kelas.
Jadi kesepakatan kelas ini satu harus disiplin, yang kedua harus mengikuti melaksanakan tugas guru. Tidak, tugas guru tidak benar. Kemudian yang terakhir yang paling penting sikap kamu. Itu kesepakatan. Memang. Nah sekarang berhubungan ini sudah ada materi. Apakah kesepakatan itu perlu kita tulis? Kalau menurut saya lebih baik ditulis. Nah, karena tadi yang saya ingin, karena Bu Roma sudah dapat materi duluan, tolong dijelaskan kesepakatan itu apakah ada dulu apa kita berpisah? Apa lagi Pak? Terima kasih waktu yang telah berikan. Ini ya, kalau misalkan permafel membutuhkan kesepakatan kelas, ini nanti apa peserta ini tidak jenuh permafel. Kalau tidak ada masalah, yang SMP permafel misalkan melaksanakan kesepakatan kelas, kemudian wali kelas punya peraturan aturan kelas, kemudian sekolah punya aturan sekolah, yang perlu disepakati apa? Apa tidak ada nanti peserta didiknya? Kalau misalkan ini Pak kata guru A mapel ini gini-gini tidak apa-apa, sedangkan di guru B tidak boleh bawa HP. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih juga Pak Ereng. Nah saya jawab satu persatu, mudah-mudahan bisa menambahkan. Pertama, perbedaan keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan sama kesepakatan itu sama. Jadi keyakinan itu meyakini atau menyepakati nilai-nilai yang kita buat bersama-sama. Jadi nilai-nilai atau sikap kita, ya, suasana kelas tadi itu yang sudah disepakati bersama. Itu namanya keyakinan. Nanti kalau kesepakatan itu bagian dari keyakinan. Sedangkan untuk peraturan jelas beda. Peraturan berarti yang membuat sekolah bersifat satu arah, berarti mereka harus mengikuti kita. Sedangkan untuk keyakinan nanti ada imbal balik, mereka ngasih pendapat juga. Itu bedanya keyakinan sama peraturan. Sedangkan macam-macamnya ada dua, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, tadi yang paling saya tertarik, kalau setiap mapel menggunakan membuat keyakinan kelas di kelas A misalnya, otomatis ada 10 keyakinan, ya enggak? Apa mereka enggak bingung? Nah, di sini yang punya wewenang membuat keyakinan kelas adalah wali kelas. Jadi kalau misalkan sudah dilaksanakan membuat keyakinan kelas, kalau sekiranya wali kelas, oh sudah banyak Pak keyakinannya, nggak perlu guru yang mapel yang lain. Jadi benar Pak Eneng perlu kita tulis, ditempelkan di tembok, mereka murid kita bisa membaca. Nanti hitungannya itu mereka tahu keyakinan kita segini aja. Kalau misalkan ada yang perlu ditambah oleh guru mapel lain, boleh, tapi harus sepengetahuan wali kelas. Gitu ya Pak itu ya. Nanti harus tidak semua guru ya, kalau SD ada guru kelas, kalau kita kan semua mapel, kalau semua satu mapel ngasih keyakinan kelas, kosak dirinya nanti. Dan nanti yang berkewajiban bertanggung jawab adalah wali kelas. Pertanyaan ketiga hukuman apa ini? Ya, saya tadi kan sudah ngomong kalau materi budaya positif ini materi yang bertentangan dengan hati nurani saya karena tidak sesuai selama ini saya mengajar bagaimana ya, cuma saya nggak akan langsung berubah, langsung nggak bisa. Saya pelan-pelan mencoba untuk berubah dengan konsep budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Terima kasih masukannya Pak Eden. Saya juga seperti itu keyakinan jelaskan. Next, terakhir dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah ini yang tadi sudah dibahas sama Begalu, yang tadi disebut-sebutkan ya. Bagaimana kita menghukum atau memberi penghargaan ternyata tidak efektif. Caranya bagaimana? Kita melakukan siswa dengan diskusi melalui segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita mengetahui permasalahannya apa.
kemudian mengembalikan tindakan yang salah, yaitu validasi tindakan salah. Jadi mereka ditunjukkan, oh kesalahanmu, kesalahanmu apa gitu. Jadi yang pertama, kamu melakukan apa dulu? Kamu melakukan tindakan apa? Oh, saya menggebrak meja, saya hampir saja mau memukulnya, Bu. Nah itu mengetahui, dia mengetahui kesalahannya apa. Kemudian validasi keyakinan tindakan yang salah. Terus kamu tahu salah itu gara-gara kamu melanggar apa? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ternyata tidak menghormati teman. Kemudian yang terakhir yaitu meyakini keyakinannya apa? Yang harus kalian lakukan apa? Itu yang terakhir. Makanya mudah-mudahan di SD 2 Cambuk kita bisa menerapkan seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk menghadiri. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini bersama wali kelas kalian. Siapa wali kelas kalian? Ibu baru. Ibu akan menerangkan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tujuan ibu mengadakan hari ini kalian diskusi sama teman kalian adalah menghindari kejadian yang dialami Yuli sampai sakit, masuk rumah sakit, diinfus gara-gara kalian kurang perhatian, kurang empati sama teman kalian, tidak ada perasaan sayang, menghormati. Nonton dari mananya? Lah itu kejadian itu gara-gara kalian di antara semua kalian kurang ada kesepakatan dalam kelas, ya. Jadi hari ini satu anak saya minta memberikan pendapatnya, ya, tentang kira-kira kalau antar teman sikapnya bagaimana, sikap terguru bagaimana juga. Terus sama datang jam berapa kalian masuk kelas bagaimana. Tadi ada 3 pendapat. Ke teman harusnya bagaimana, misalkan saling menghormati. Jangan diulangi. Terus Rahma, Belajaran disiplin berani. berani ke siapa? Ke guru. Maklum Bu. Berani sampai tidak Terus mengerjakan dan tugas. Terus Edi, apa nih? Mengerjakan tugas dan tidak mencontek. Boleh. Dan coba perhatikan, ini ada kesepakatan kelas dilarang mencontek teman. Gimana? Setuju enggak yang lain? Ibu tengah-tengah ya. Boleh kalau tugas, tapi kalau ulangan harian dilarang mencontek.